Di minggu ini kita memasuki pertemuan yang ke-9 di mata kuliah kita, Gerakan Sosial. Kita akan membahas secara khusus teori-teori gerakan sosial baru atau teori-teori modern tentang gerakan sosial ya. Nah, topik ini ada kaitannya sangat erat dengan topik kita sebelumnya mengenai apa itu gerakan sosial lama, apa itu gerakan sosial baru, dan teori-teori klasik tentang gerakan sosial. Nah, kita hari ini akan fokus kepada teori-teori gerakan sosial baru atau teori-teori gerakan sosial modern. Tentu saja di pertemuan kali ini saya tidak akan membahas secara khusus, secara mendalam teori-teori itu karena banyak ya. Saya akan menjelaskannya secara general saja, setidaknya Anda mendapatkan gambaran umum mengenai teori-teori ini, teori-teori modern tentang gerakan sosial. Atau minimal Anda mengenal nama-namanya, gitu kan? Ya, apa saja sih? Jangan sampai nanti ditanya, apa contoh gerakan teori baru gerakan sosial? Anda nggak tahu. Anda minimal bisa mengetahui namanya, baik itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Itu yang ingin saya harapkan dari Anda ya. Oke. Oke. Saya akan berbagi slide kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti orientasi dengan baik ya. Gerakan sosial, kita memasuki topik ke-9, teori-teori gerakan sosial baru. Ini yang akan saya bahas kepada Anda semua ya. Nah, hal yang pertama atau isu pertama yang harus Anda pahami dengan baik mengenai bahasan tentang teori-teori baru gerakan sosial atau teori-teori gerakan sosial baru adalah pertanyaan mengenai mengapa muncul teori-teori gerakan sosial baru. Gitu kan? Nah, kita berangkat dari faktor-faktor penyebab munculnya gerakan teori-teori gerakan sosial baru. Nah, pertama ini disebabkan oleh munculnya gerakan-gerakan sosial sejak 1960 yang dimana gerakan-gerakan ini itu berbeda dari gerakan-gerakan yang muncul sebelum 1960. Nah, jadi titik waktunya adalah 1960 ya. Nah, jadi ketika mulai tahun 1960-an itu khususnya di negara barat dan Amerika itu muncul gerakan-gerakan sosial yang mana gerakan sosial ini memiliki karakter, memiliki ciri berbeda dari gerakan-gerakan sosial yang muncul sebelum 1960. Nah, oke. Nah, dalam teori gerakan sosial seperti kita bahas sebelumnya, gerakan-gerakan sosial 90-an ke sini inilah yang disebut dengan gerakan sosial baru. Dengan bercirikan mereka tidak lagi memperjuangkan aspek-aspek yang bersifat ekonomik materialistik, tapi mereka lebih dari itu. Banyak yang memperjuangkan atau punya tujuan-tujuan yang atau berkarakter bersifat ideologis dan identitas. Oke. Nah, itu ya poin pertama. Nah, yang kedua, nah, penyebab yang kedua mengapa muncul teori-teori gerakan sosial baru adalah karena pandangan bahwa teori-teori gerakan sosial lama itu yang muncul 160 ke bawah itu, yang menjelaskan fenomena itu, ternyata tidak lagi memadai untuk menjelaskan kemunculan gerakan-gerakan sosial baru sejak 1960 ke situ. Dari 1960 ke sini. Ya. Nah, jadi kan ada gerakan-gerakan teori-teori lama kan, yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ternyata teori-teori lama ini, menurut para ilmuwan sosiologi, tidak lagi cukup memadai untuk menjelaskan kemunculan gerakan-gerakan sosial baru sejak 1960 ke sini. Oke? Ini ya dua faktor yang Anda pahami dengan baik ya. Nah, bagaimana respon ilmuwan dalam melihat fenomena dua hal tadi, dua sebab tadi? Nah, lalu para ilmuwan sosiologis, mereka melakukan kritik terhadap teori-teori gerakan sosial lama. Supaya kita singkat GSL ya. Gerakan sosial lama. Nah,
Mereka melakukan kritik. Nah, ke dalam tradisi kritik terhadap teori-teori gerakan sosial lama. Seperti saya sebut tadi, dalam dunia ilmu, kritik mengkritik itu hal yang biasa. Justru dengan kritik itu ilmu berkembang. Saya pastikan kalau ada seorang ilmuwan yang tidak bisa dikritik, dia sudah mati. Karena ilmunya tidak akan bertambah. Sebuah ilmu akan berkembang dengan baik kalau ilmu itu selalu diperbaharui oleh para ilmuwannya dan melalui kritik terhadap teori-teori sebelumnya. Teori itu tidak dimaksudkan untuk harus dipahami sebagai secara positif, bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai upaya mengembangkan teori sebelumnya supaya ilmu itu berkembang. Nah, itu Anda pahami ya dengan baik itu. Nah, dengan demikian para ilmuwan sosial itu memandang perlunya penjelasan baru atas fenomena gerakan sosial baru sejak 1960 ke sini. Oke? Nah, bagaimana caranya? Mereka menawarkan dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial baru. Sejak itulah 1960 ke sini muncul dikembangkan oleh para ilmuwan itu teori-teori gerakan sosial baru. Kita menyebutnya teori-teori gerakan sosial baru, di mana teori ini berupaya untuk menjelaskan fenomena munculnya gerakan-gerakan sosial yang berbeda dari gerakan sebelumnya sejak 1960 ke sini. Oke? Nah, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan kita adalah, kalau gitu di mana perbedaannya teori gerakan sosial baru dari teori gerakan sosial lama? Nah, oke? Nah, ini penting. Karena tadi para ilmuwan baru itu mengkritik terhadap teori-teori gerakan sosial lama, lalu bedanya apa? Teori-teori gerakan sosial baru yang akan ditawarkan oleh para ilmuwan sosial itu terhadap teori-teori gerakan sosial lama yang berkembang sebelumnya. Oke? Nah, pertama, perbedaannya terletak kepada bahwa gerakan sosial baru itu memandang bahwa, ini yang pertama ini ya, dalam pandangan teori gerakan sosial baru, gerakan sosial adalah aktivitas atau tindakan kolektif yang rasional dan bernilai positif. Nah, ini. Oke? Nah, ini. Sementara dalam analisis penjelasan teori gerakan sosial lama, teori itu menjelaskan bahwa umumnya mereka melihat bahwa gerakan-gerakan sosial lama itu justru menandakan gerakan sosial itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak yang irasional, yang tidak rasional, orang yang emosional dan sebagainya. Orang-orang yang terpinggirkan sehingga mengalami kemarahan lalu mereka melakukan gerakan-gerakan protes dan sebagainya. Nah, itu. Nah, dalam teori gerakan sosial baru justru melihat bahwa fenomena gerakan-gerakan sosial sejak 60 ke sini itu justru mereka ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang rasional. Dan mereka positif gerakannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ahli teori gerakan sosial baru mengembangkan dan melakukan kontekstualisasi teori-teori gerakan sosial baru dalam konteks kekinian. Nah, gitu. Ya tentu saja mereka adalah hadir dalam dunia kontemporer, maka muncul teori fenomena gerakan-gerakan sosial baru, maka mereka harus mengkontekstualisasikan gerakan-gerakan teori-teori mereka dalam konteks kekinian. Atau mereka tanda petik mengadaptasi teori-teori gerakan sosial lama untuk kondisi gerakan sosial-sosial baru yang muncul di dalam konteks sekarang. Oke. Ketiga, ahli teori gerakan sosial baru mengembangkan kajian mereka pada gerakan-gerakan sosial di luar Amerika Serikat dan Eropa, seperti Asia, sehingga ini memperkaya analisis dan teori gerakan sosial baru. Kalau dalam gerakan sosial lama, para analis atau para teoritis, mereka fokus kepada analisis tentang gerakan-gerakan sosial yang ada di negara mereka, khususnya negara Eropa dan negara Amerika. Nah, ahli teori gerakan sosial baru itu, mereka mencoba untuk tidak hanya fokus kepada gerakan sosial yang ada di Amerika dan Eropa, tapi juga mereka menganalisis gerakan-gerakan sosial yang ada di luar negara mereka, Barat dan Amerika, Eropa, yaitu negara termasuk di Asia. Sehingga di sini akan memperkaya analisis mereka dan bisa melihat gerakan-gerakan sosial yang ada di luar Barat. Nah, saya sebut tadi kan, Anda keliru kalau memandang bahwa hanya ada di Barat saja gerakan sosial itu di negara-negara itu banyak termasuk di negara kita.
Keempat, para ahli teori gerakan sosial baru mengungkapkan faktor-faktor yang lebih beragam dalam menjelaskan kemunculan dan perkembangan gerakan sosial pasca 1960-an ke sini. Nah, gitu kan. Jadi, dalam pandangan teori gerakan sosial baru, mereka tidak terfokus pada hanya satu sebab, satu faktor bahwa gerakan sosial itu muncul pada satu faktor, seperti pandangan gerakan sosial lama yang memandang bahwa penyebab itu disebabkan karena misalnya keluhan. Orang mengeluh terhadap kondisi ekonomi mereka. Nah, dalam pandangan teori gerakan sosial baru, faktor penyebab munculnya gerakan sosial itu bukan cuma satu saja, mereka ada banyak faktor lainnya. Bukan cuma keluhan karena faktor ekonomi, tapi juga faktor-faktor lainnya. Jadi di sini mereka mencoba untuk gerakan sosial baru ini mencoba untuk memperkaya pemahaman kita mengenai faktor-faktor mengapa sebuah gerakan sosial muncul dan berkembang. Oke? Ya. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Anda beberapa teori gerakan sosial baru. Ya, tentu saja tidak semua dan tidak mendalam, hanya secara di permukaan saja. Ini saya hanya supaya Anda minimal tahu deh namanya, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pokok-pokok pikirannya dari teori-teori ini. Pertama, teori keluhan baru, New Grievance Theory. Nah, gitu. Nah, teori keluhan baru ini digagas oleh Sidney Terrell, Donatella Della Porta, Mario Dani, Alberto Melucci, Joe Walker, dan lain-lain sebagainya. Ya. Apa pokok-pokok pikiran teori keluhan baru ini? Nah, berangkat dari pertanyaan begini, misalnya. Salah satu pertanyaan penting dalam teori gerakan sosial adalah mengapa orang melakukan gerakan sosial? Atau mengapa gerakan sosial itu muncul dan berkembang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, menurut teori keluhan baru adalah bukan hanya sebab-sebab ekonomik materialistik yang menjadi faktor kemunculan gerakan sosial. Tapi juga ada faktor-faktor non-material. Apa? Ketidakseimbangan relasi lelaki dan perempuan dalam masyarakat yang nanti akan melahirkan gerakan gender equality dari gerakan feminisme. Kemudian faktor lain ada intervensi pemerintah terhadap privasi rakyatnya. Kan itu kan non material ekonomi. Ya. Kemudian perubahan iklim. Nah, muncul gerakan climate lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Ya, kan itu kan juga non ekonomi. Perang. Nah, orang muncul gerakan anti perang. Sekarang Amerika ini suka berperang misalnya, tapi tanda petik ya. Lalu muncul gerakan anti perang dari Amerika sendiri. Konflik internal elit itu bisa menjadi faktor munculnya gerakan sosial, posisi marginal kelompok sosial tertentu, dan sebagainya. Nah, hal ini adalah faktor-faktor yang bersifat non-material ekonomi. Jadi dalam teori keluhan ini, sebuah gerakan muncul bukan karena keluhan saja, keluhan bersifat ekonomik materialis, tapi juga bersifat non-ekonomik materialis, seperti contoh-contoh tadi. Contohnya apa? Gerakan lingkungan, gerakan feminisme, gerakan anti perang, gerakan anti rokok, dan sebagainya. Ya. Kedua, nah ya tadi singkat saja ya supaya Anda minimal mengenalnya ya. Untuk selanjutnya Anda bisa baca sendiri. Teori kedua, gerakan sosial teori gerakan sosial baru adalah teori struktur kesempatan politik. Bahasa Indonesia political opportunity structure. Oke. Teori ini digagas oleh Peter Eisinger, Doug McAdam, David Snow, and Sidney Terrell. Oke. Apa pokok-pokok pikirannya? Kembali lagi supaya Anda mudah memahaminya kepada pertanyaan mengapa sebuah gerakan sosial muncul dan berkembang, atau mengapa orang terlibat dalam sebuah gerakan sosial. Nah ini menarik. Seperti saya tadi, dalam sebuah ilmu itu selalu ada kritik untuk pengembangan teori. Dan kritik itu hal yang wajar dan sehat. Nah, penganut teori ini justru menolak dan mengkritik teori keluhan yang tadi, yang sebelumnya tadi itu ya, yang apalagi yang diusung oleh teori gerakan sosial lama. Mereka mirip seperti ini, mirip dengan yang pertama tadi. Mereka menolak teori keluhan sebagai satu-satunya teori yang menjelaskan kemunculan gerakan sosial. Itu mirip seperti yang tadi gerakan teori keluhan baru. Mereka melihat bahwa sering terjadi keluhan dalam masyarakat dan ketidakpuasan, tapi justru tidak menimbulkan gerakan sosial. Nah,
Kita sering lihat dalam masyarakat mengeluh ini ekonomi hancur, susah bekerja dan sebagainya, tapi tidak muncul gerakan sosial. Nah, berarti dalam pandangan ini keluhan itu bukan faktor penentu gerakan sosial muncul. Pasti ada faktor lain yang membuat gerakan sosial muncul. Atau setidaknya keluhan itu belum cukup mendorong orang untuk melakukan gerakan. Apa itu? Nah, ini. Dalam pandangan teori struktur kesempatan politik, bahwa gerakan sosial itu muncul dan berkembang dengan adanya struktur kesempatan politik. Maksudnya apa? Terbukanya kesempatan politik dan ekonomi yang dipergunakan oleh para penggerak gerakan sosial. Nah, keluhan saja tidak cukup. Atau karena itu maka mesti ada kondisi ekonomi, kondisi politik yang terbuka, yang memberi peluang bagi para pendorong, orang tertentu, mendorong munculnya gerakan sosial dari orang-orang yang mengeluh tadi. Apa contohnya? Faktor apa? Kesempatan politik ini terbukanya akses ke lembaga-lembaga politik ekonomi. Nah, di negara yang demokratis atau negara yang baru demokratis, itu gerakan sosial itu hal yang lumrah terjadi. Karena memang apa? Terbukanya akses ke lembaga-lembaga politik ekonomi. Baik itu DPR, non-DPR, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini akibatnya tidak terjadi negara-negara yang otoriter seperti Korea Utara. Nggak ada di Korea Utara gerakan sosial. Karena tertutup akses ke ekonomi, sumber-sumber ekonomi politiknya dikuasai oleh sekarang pemimpinnya ya. Terus terjadinya ketidakseimbangan politik. Nah, itu juga menjadi penyebab terjadinya pendorong orang melakukan gerakan sosial. Adanya elit konflik. Ada misalnya di sebuah negara elit konflik, elitnya berperang, berpendapat berbeda pendapat sampai bahkan berperang. Nah, itu membuka peluang pihak ketiga untuk mendorong terjadinya gerakan yang memunculkan keluhan mereka ke depan, baik itu memperjuangkan kepentingan sendiri atau mengambil kekuasaan yang ada. Contoh lain adalah adanya kedukungan elit politik, ekonomi, militer terhadap penggerak gerakan sosial. Nah, ini penting. Mungkin orang sudah mengeluh banyak, ekonomi susah dan sebagainya, politik juga terbuka, tapi ini belum tentu muncul dalam sebuah gerakan sosial kalau tidak ada dukungan dari kelompok elit politik, misalnya ketua partai, atau militer, atau dukungan ekonomi, para pengusaha. Nah, ini. Nah, faktor ini penting dalam sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial bisa muncul karena memang ada dukungan elit politik. Misalnya ketika dulu reformasi, itu muncul karena elit partai ketika itu mendukung gerakan mahasiswa dan mulai tidak lagi mendukung Soeharto. Ketika itu kan Golkar dipimpin oleh Harmoko. Harmoko ini, Anda mungkin pernah mendengar nama Harmoko, yaitu Menteri Penerangan yang selama panjang sekali menguasai dan dia termasuk mendukung Soeharto dan dia ketua Golkar ketika itu. Ketika muncul reformasi, Harmoko ini justru menarik dukungan terhadap Soeharto, tidak lagi mendukung. Itu mendukung gerakan mahasiswa atau sedang membiarkan gerakan mahasiswa. Kemudian ada pengusaha yang pro terhadap gerakan mahasiswa, menyediakan makanan. Kan nggak mungkin demo tanpa duit kan? Mereka perlu makan, perlu bus dan sebagainya. Ada tuh yang menyediakannya. Kemudian dukungan militer. Nah, setidaknya tentara ketika itu tidak menentang dan menembaki mahasiswa. Setidaknya diam. Tapi banyak juga ada yang pro turun jalan mendukung mahasiswa. Diamankan mahasiswa itu supaya tidak terjadi menjadi sasaran tembakan lain sebagainya ya. Nah, ini semua menjadi faktor munculnya gerakan reformasi mahasiswa di 1998 itu dan jatuhnya Orde Baru. Oke. Nah, itu disebut dengan teori struktur kesempatan politik, political opportunity structure. Oke. Ketiga, teori ketiga ya, dari teori gerakan sosial baru. Namanya teori mobilisasi sumber daya, resource mobilization theory. Siapa penggagasnya? Teori ini dikembangkan oleh hampir sama dengan yang sebelumnya. Ada Doug McAdam, ada McCarthy, ada David Snow, Eklund Olson, Zal, Jameson, and Schmeidler. Oke? Nah, dalam pandangan teori mobilisasi sumber daya ini, kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan itu ditentukan oleh sejauh mana penggerak dan partisipan sebuah gerakan itu memobilisasi sumber daya yang mereka punyai
atau mereka kuasai untuk dimanfaatkan untuk tujuan mereka, baik secara sumber daya itu berasal dari internal atau eksternal. Nah, maksudnya begini, bahwa kemunculan sebuah gerakan sosial dan berkembangnya itu ditentukan oleh kemampuan para penggerak gerakan sosial itu atau para pendukungnya untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka punyai, resource, untuk kepentingan mereka, baik sumber daya ini berasal dari diri mereka atau dari orang lain. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan sumber daya? Apa itu resource? Saya akan jelaskan kepada Anda di slide berikutnya, apa itu sumber daya. Nah, sumber daya itu yang bisa dimobilisasi, yang digunakan oleh para pendukung gerakan sosial untuk berhasil gerakannya adalah bermacam-macam bentuknya. Saya sebutkan ada 5. Yang pertama, sumber daya yang bersifat moral. Nah, sumber daya itu, kekayaan Anda itu bukan cuma kekayaan yang bersifat material, tapi juga bersifat non-material. Contohnya apa? Moral. Yaitu berupa legitimasi. Legitimasi ini misalnya keabsahan gerakan Anda, ya baik bersifat politik, bersifat sosial, budaya, dan keagamaan. Nah, yang paling gampang legitimasi keagamaan. Nah, biasanya seperti tadi contoh gerakan 212 itu berhasil, salah satunya memiliki sumber daya moral berupa legitimasi dari MUI. Nah, fatwa MUI kan, nah, itu namanya legitimasi moral. Sumber daya moral berupa legitimasi MUI yang mendukung gerakan anti Ahok, mendukung menjarakan Ahok. Ya, kan kalau didukung oleh fatwa MUI kan, wah, bagaimana tidak dianggap sebagai absah kan? Nah, atau berupa dukungan solidaritas dari teman-teman lain, kelompok lain, ada simpatisan dan selebriti. Nah, kada selebriti penting ya. Nah, kalau ada sebuah orang selebriti yang mendukung sebuah gerakan itu bisa menentukan gerakan sosial atau tidak. Makanya banyak gerakan sosial yang memanfaatkan ketenaran seorang selebriti untuk berhasil. Nah, begitu juga partai politik, ya, seperti itu. Misalnya gerakan lingkungan, mereka memanfaatkan, atau mungkin sendiri sebenarnya selebriti yang mendukung gerakan seperti Leonardo DiCaprio dalam dia pendukung gerakan penyelamatan hutan, dia pernah datang ke Indonesia tuh. Nah, dia mendukung gerakan penyelamatan hutan. Nah, kehadiran selebriti seperti itu merupakan sumber daya moral yang akan memperkuat daya dukung atau keberhasilan sebuah gerakan. Tapi di kita juga sama, partai politik ikut-ikutan memanfaatkan selebriti kan. Banyak sebuah partai ini, saya juga aneh nih. Ada partai yang dulu justru sangat reformatif kehadirannya, tapi sekarang justru menjadi tidak reformatif, yaitu PAN, Partai Amanat Nasional. Jadi banyak yang memakai artis-artis seperti juga untuk menjadi calegnya, calon kepala daerahnya, dan juga partai-partai lain banyak sebenarnya ya. Nah, hampir semua partai menggunakan selebriti untuk jadi calegnya, jadi calon bupati, calon wali kota, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya mereka memanfaatkan selebritis itu. Ya, walaupun kita mempertanyakan kemampuan mereka ya. Nah, seperti di Bandung Barat, Bandung kan, Bupati Bandung Barat wakilnya selebriti ya. Siapa itu Bandung Barat? Namanya? Oke, kemudian selebriti yang menjadi wakil Bupati Bandung, siapa itu? Ya ampun, si Sahrul Gunawan ya. Yang kedua, sumber daya itu bisa bersifat budaya, berupa perlengkapan konsep dan pengetahuan spesifik yang tersedia secara umum. Misalnya, pengetahuan yang Anda dapatkan di ruang terbuka, bagaimana mengorganisir rapat, mengorganisir protes, dari sumber daya yang bersifat budaya. Yang ketiga, sumber daya itu bisa berupa sosial organisasional yang berupa infrastruktur, jaringan, dan organisasi. Ini juga sumber daya yang punyai. Anda punya struktur, punya jaringan, punya network, organisasi juga adalah sumber daya. Yang keempat, sumber daya manusia. Ini penting. Anda sendiri, kita sendiri adalah sebagai sumber daya penting, resource. Tanpa kita sebagai manusia, sebuah gerakan tidak akan muncul, berhasil. Nah, kalau tidak ada manusianya, siapa yang akan mengerjakannya? Nah, dari manusia inilah muncul skill. Mengapa manusia penting sebagai sumber daya? Karena dari manusia punya skill, punya pengetahuan, punya keahlian, pengalaman, dan kepemimpinan untuk muncul dan berkembangnya sebuah gerakan sosial. Nah, yang terakhir yang paling gampang Anda pahami, sumber daya material. Kalau bicara tentang apa sih modal? Maksudnya dalam istilah itu modal dah, supaya gampangnya. Modal bersifat material, yaitu berupa uang dan modal benda bendawi lainnya. Nah, tentu saja
banyak sebuah gerakan sosial tidak akan berfungsi dengan baik, berkembang baik kalau tidak punya modal yang bersifat finansial keuangan ya. Nah, tapi modal yang keuangan ini bukan satu-satunya, ada sumber daya lainnya yang saya sebutkan di 4 sebelumnya. Nah, inilah teori-teori disebut dengan teori sumber daya, mobilisasi sumber daya yang menjelaskan bahwa tanpa sumber daya yang bagus, sebuah gerakan sosial tidak akan bisa berhasil. Sumber dayanya macam-macam, bukan cuma bersifat finansial ekonomi. Keempat, tadi sudah ada yang membahas tentang teori proses framing. Nah, teori keempat yang ingin saya kenalkan kepada Anda tentang teori baru gerakan sosial adalah teori framing, proses atau proses framing. Nah, kemunculan dan perkembangan gerakan sosial ditentukan oleh kemampuan para penggerak melakukan framing, pembingkaian. Nah, apa sih framing itu? Nah, Anda harus paham, dari kata frame, frame itu bingkai. Nah, seperti di layar saya kan ada frame tuh ya, frame lukisan. Itu namanya karya lukisan orang aborigin di Australia ya. Nah, ada frame-nya tuh. Foto Anda di rumah kan ada frame-nya, bingkai. Nah, gitu kan. Nah, upaya membingkai sesuatu disebut framing. Nah, supaya foto itu indah, kan ada dibingkai kan oleh Anda, warnanya, bingkainya seperti apa, disusun dengan bagus, supaya kelihatan indah. Nah, bagaimana membuat sesuatu itu menjadi menarik? Nah, foto misalnya, itu disebut framing, menyimpannya dalam sebuah bingkai. Nah, oke. Begitu juga gerakan sosial. Nah, sebuah gerakan sosial supaya bisa berhasil, itu harus dilakukan pembingkaian, disimpan dalam sebuah frame yang menarik. Nah, dari segi strukturnya, dari segi kontennya, dan sebagainya. Itu namanya framing. Nah, ada 3 tahap proses framing itu. Ya. Yang pertama, diagnostic framing. Nah, ini. Jadi pembingkaian diagnostik. Seperti dokter. Dokter kan kalau Anda sakit ke dokter, lalu dokter tanya kepada Anda, apa yang Anda rasakan, gitu kan. Nah, dan sebagainya. Kan? Itu namanya melakukan diagnostik. Nah, begitu juga para pendukung sebuah gerakan sosial melakukan diagnosa terhadap masalah yang ingin mereka angkat. Masalah sosial politik yang ada di masyarakat, mereka mendiagnosanya, menganalisisnya, lalu mereka angkat. Pertanyaan yang mereka dalam pembingkaian jenis diagnostik ini, yang diangkat oleh mereka adalah what is the problem? Apa masalahnya? Nah, dalam konteks ini yang akan diangkat oleh apa yang akan diangkat oleh gerakan sosial supaya menarik kepada orang banyak, mendapat dukungan. Maka di sini terdapat apa masalah yang akan mereka angkat. Nah, gitu kan? Dibingkai itu. Nah, pada tahap ini gerakan sosial membingkai apa gerakan mereka. Gerakan sosialnya apa sih? Apa yang mereka angkat isunya? Kan lingkungan. Nah, orang isu lingkungan tentu saja yang mereka angkat adalah misalnya terjadi climate global warming sekarang. Mereka yang mereka angkat sekarang apa masalah yang yaitu mengenai meningkatnya suhu bumi sehingga terjadi global warming dan mencairnya kutub utara dan selatan. Nah, lalu kalau ini yang disebut dengan pengenalan, lalu isu ini dikenalkan kepada masyarakat. Ini global warming ini mereka menerangkan apa yang mereka anggap sebagai masalah, yaitu meningkatnya suhu bumi karena akibat pemanasan global dan sebagainya. Contohnya adalah kerusakan lingkungan ya. Sekarang kalau sudah diketahui adalah kerusakan lingkungan, sekarang mereka akan masuk kepada isu yang kedua. Kira-kira kalau isu lingkungan itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap munculnya kerusakan lingkungan? Nah, ini yang disebut dengan what and who is responsible and should be blamed. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan ini? Dan siapa yang harus bertanggung jawab dan disalahkan terhadap munculnya kerusakan lingkungan? Nah, pada titik ini gerakan sosial membingkai dalam upaya dalam bentuk mengidentifikasi sumber masalahnya. Apa dan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut dan siapa dan apa yang mesti disalahkan. Jadi kalau kasus lingkungan, siapa yang bertanggung jawab menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan siapa yang harus disalahkan. Nah, ini adalah mengenai disebut dengan diagnostic framing. Pembingkaian diagnostik, menganalisis dulu apa masalahnya, lalu dicari
dikemukakan ke masyarakat siapa yang bertanggung jawab dan menjadi penyebab munculnya masalah ini. Oke. Yang kedua, prognostic framing, pembingkaian prognostik. Nah, kalau sudah diketahui masalahnya itu, misalnya kerusakan lingkungan, lalu sudah diketahui penyebabnya adalah misalnya para pengusaha yang seenaknya membuang gas pabrik mereka ke atas, ke alam semesta, lalu mereka memasuki tahap framing yang kedua, yaitu what should be done. Apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, mereka sampaikan kepada publik, oh sekarang kita harus melakukan ini. Namanya prognostic framing. Pendukung gerakan sosial merumuskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang tadi sudah diidentifikasi masalahnya, penyebabnya ini, orangnya ini, lalu sekarang mereka menawarkan ini yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, mereka menawarkan solusinya terhadap masalah tadi. Nah, ini seperti tahap dokter memberikan resep kepada Anda ketika sudah ketemu penyakit Anda apa. Ya, maka disebut prognostic framing. Anda kan sudah ketahui, oh Anda demam, suhu Anda 37 derajat, dan sebagainya, misalnya ya. Lalu dokter akan, oh Anda ini sakit demam, dan sebagainya, suhu Anda naik, Anda demam, maka dokter akan memberikan resep obat penurun panas. Nah, itu ya. Itu juga dalam gerakan sosial seperti itu. Sekarang mereka menawarkan solusinya. Oke. Yang ketiga, tahap ketiga dari framing proses adalah motivational vocabulary. Tadi di tahap pertama sudah masalahnya ini, pelakunya ini, kemudian mereka menawarkan solusinya begini. Yang terakhir, sekarang mereka menyusun gerakan mereka ini dalam bentuk kampanye supaya mendapat pendukung dan menarik perhatian orang banyak dalam bentuk motivasi kata-kata supaya orang tertarik. Nah, dalam tahap ini, pendukung gerakan berupaya menarik orang untuk gabung dan dukung gerakan mereka dan mendukung apa yang mereka perjuangkan dan strategi yang mereka lakukan. Contohnya dalam bentuk apa? Mereka membangun dan membuat dan menyebarkan slogan-slogan berupa kata-kata yang menarik, yang pendek mungkin, tapi eye-catching, supaya orang mendukung gerakan mereka dengan menggunakan kata-kata yang semenarik mungkin, supaya orang tertarik untuk mengikuti dukungan mereka. Contohnya dalam lingkungan tadi, ya. Nah, biasanya slogan-slogan ini mesti bersesuaikan dengan masalah yang mereka angkat, isu yang mereka angkat, kira-kira siapa yang menjadi penyebabnya, lalu mereka solusi apa yang harus mereka tawarkan. Nah, ini biasanya dimunculkan dalam slogan-slogan tertentu. Oke? Nah, contohnya apa? Saya berikan contoh kepada Anda. Ini. Be smart, don't starve. Ini adalah slogan sebagai tadi tahap framing yang ketiga dalam bentuk kata-kata supaya orang, Anda tahu, ini adalah slogan yang dibangun untuk menarik orang gabung dalam gerakan anti merokok. Be smart. Anda mesti cerdas. Don't start. Apa? Don't start smoking. Tuh kan ada gambarnya kan. Jadi mereka mengajak orang-orang mengajak cerdas dengan cara tidak merokok. Nah, kan menarik kan? Di sini asumsinya bahwa orang yang tidak merokok itu cerdas. Kalau yang ingin cerdas tidak merokok, dukung gerakan mereka anti rokok. Oke? Nah, itu kan. Jadi orang yang bodoh berarti orang yang merokok. Nah, Anda bisa berkata seperti itu kan, tapi Anda boleh tidak setuju. Tapi ini adalah kampanye mereka sebagai proses framing mereka dalam bentuk motivational vocabulary, dalam bentuk slogan. Saya tunjukkan contoh lainnya ya, supaya Anda paham. Nah, ini. Itu adalah balon udara, tulisannya planet Earth first. Artinya, planet bumi yang harus didahulukan. Nomor hiji itu planet bumi. Planet Earth first. Ya. Ini adalah kampanye dari gerakan lingkungan untuk penyelamatan bumi. Karena sekarang sudah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah, global warming dan sebagainya, maka mereka bilang, kita harus dahulukan bumi ini, planet bumi ini, daripada profit. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya semacam tantangan kepada para pengusaha, para pemerintah yang kurang memperhatikan planet ini, lebih fokus kepada profit.
terutama para pengusaha. Perusahaan kan pasti profit, cari untung. Dan pada planet jadi diabaikan. Nah, maka mereka dalam slogannya itu, mari kita dahulukan bumi ini, planet bumi ini kan satu-satunya, jangan mencari untung saja. Jadi planet Earth first. Dahulukan dulu bumi ini, ya. Nah, ini ketiga ya. Gender equality is a human right, not a human fight, not a female right. Oke. Nah, is a human fight, not a female fight. Nah, ini ada gender equality ini. Saya pernah menjelaskan tentang gender equality belum di kelas ini? Oh, di kelas lain ya, tentang gender ini. Kesetaraan gender itu adalah perjuangan manusia, bukan cuma perjuangan perempuan. Nah, ini lihat nih. Ini mengajak bahwa kesetaraan gender itu bukan cuma perjuangan perempuan, tapi juga perjuangan manusia secara umum. Ini mengajak kepada kita semua bahwa kesetaraan gender itu bukan urusan perempuan, tapi juga urusan semua orang, laki-laki dan perempuan, karena ini urusan manusia yang mendasar. Nah, ini adalah slogan yang dikampanyekan oleh gerakan feminisme untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan gender. Memperjuangkan hak-hak perempuan ya, yang selama ini tidak mereka dapatkan. Terakhir. Nah, ini bahasa Indonesia ya, gampang lah. Orang bijak tak percaya hoax. Ini dari Koran Tempo. Anda paham kan? Ini adalah slogan yang dikembangkan oleh orang-orang yang anti-hoax, gerakan anti-hoax. Nah, ini sangat penting. Masyarakat kita banyak yang terkena hoax, mungkin termasuk Anda dan kita. Nah, ini sangat menyedihkan dan sangat serius karena kurangnya literasi media di masyarakat Indonesia, termasuk Anda. Karena apa? Termasuk Anda sukanya menonton. Kalau Anda banyak kurang baca, mudah terkena hoax. Nah, akibatnya di Indonesia sangat parah hoax itu. Bukan cuma melanda orang-orang bawah, tapi juga orang-orang berpendidikan seperti Anda. Mudah terkena hoax karena naon? Literasi medianya rendah, salah satu karena kurang baca. Nah, karena itu, ajakannya untuk mencegah hoax, orang bijak tak percaya hoax. Artinya orang terkena hoax itu orang yang bodoh, mudah dibodohi karena tidak bijak, kurang baca. Oke? Nah, seperti itu. Oke. Saya harap Anda semua bisa menangkap uraian saya tadi dengan baik mengenai teori-teori baru gerakan sosial ya, atau teori-teori modern gerakan sosial. Ya, meskipun penjelasannya global dan hanya beberapa teori yang saya sampaikan, Anda mendapatkan gambaran yang mendasar, yang fundamental tentang teori-teori baru gerakan sosial. Bila Anda ada pertanyaan, topik ini sampaikan ya, setelah ini atau nanti di video Sociology Explained dari yang saya ambil, yang saya upload di channel Sociology Explained mengenai topik ini. Oke, terima kasih.